Gimana sih rasanya di gunung selama 4 hari? Ke tempat asing dengan orang-orang baru. Perjalanan aku belum selesai karena masih ada 3 hari lagi aku tinggal di gunung ini. Kali ini aku ingin menceritakan bagaimana keseruan aku di hari kedua. Pagi semua, hari keduaku diawali dengan sambutan sinar matahari yang cerah setelah aku terlelap di sabana si kasur. Sungguh enak sih cuaca pagi hari ini. Ini kita ke Sungai Kolbu dulu mau ngambil air sama sekalian cuci muka. Beneran pemandangan Sungai Kolbu di pagi hari tuh bagus banget, kelihatan estetik karena berkabut. Untuk mengambil air di Sungai Kolbu, kita harus turun dulu ke sungainya. Cukup rame sih orang yang ngambil air. Lumayan antri juga ambil airnya. Akhirnya karena antri, aku pun sekalian diambilin airnya oleh mas-mas di depan kita. Hehehe. Makasih ya mas. Kami pun kembali ke tenda untuk menunggu sarapan. Kita nggak masak ya guys, karena udah dimasakin sama open tripnya. Ya udah dapet airnya, cuma 1 botol ini doang. Ambilnya. Sampainya di tempat camp, aku dikasih teh hangat dong. Duh, enak banget emang kalau ngikut open trip gini. Semuanya disediain, hehehe. Ini aku minum dulu ya. Okay, so I still have 2 nights more to spend time here, and I don't know. I hope I will get a better view here. So, Makan dulu. Makan. Pagi ini kita akan melanjutkan perjalanan ke Sabana Lonceng sesuai schedule kita camp di Sabana Lonceng. Nah, seperti yang saya bilang kemarin, sebelum kita sampai Sabana Lonceng kita akan melewati 2 pos di Sentot dan Rawambi. 3 Dewa GoPro lanjut. Mari kita memulai perjalanan jam 9:02 ke Cisentor. Di depan sana udah masuk hutan lagi. Sana. Ini kita masuk ke hutan. Untuk treknya sedikit menanjak saat pertama kali masuk hutan, namun setelah itu lumayan landai kok. Jadi vegetasinya udah hutan, sekarang keluar sabana lagi. Terus nanti di depan itu kita masuk hutan lagi. Jadi emang siklusnya begitu, hutan sabana. Terus masuk ke hutan lagi, lebih ke semak-semak ya kalau ini. Buat rumput-rumput kecilnya itu cukup menutupi jalan sih. Lihat. Terus ini kayaknya sabana yang keempat, ya nggak sih? Oh, nggak ngitung, tadi banyak juga sih. Padahal baru setengah jam jalan. Udah ngelewatin hutan sabana banyak. Ini treknya di samping kanan kiri itu jalan bunga-bunga warna putih gitu loh. Cuman nggak tahu, lupa namanya itu apa. Mas Rudi gimana mas? Aman? Mantap. Estimasi ke Cisentor tuh 3 jam. Kemungkinan jam 12 itu sampai ke Cisentor. Habis itu kita makan snacking gitu, isomak lah ya di Cisentor. 10-20. Ini kata Mas PJ di Cemoro Santai nih. Siapa yang namain? Katanya namain diri sendiri. Aku beristirahat sejenak setelah kurang lebih setengah jalan ke Cisentor. Istirahat dulu. Nah, kita lanjut jalan jam 10:48. Iya Bu. Sekarang vegetasinya lagi kebuka, bentar lagi kita masuk hutan ngadem. Sana sabana. Mana jam 11. Jalan di antara sabana. Oh,
kaki. Nih touch up sunscreen dulu biar nggak kena sinar UV. Untuk view-nya sangat cantik dengan sahabana dan bunga-bunga di sekitarnya. Beneran ujian kalau naik Arbopuro tuh bukan terjal atau enggaknya, tapi panas. Panas banget ngelewatin sabana di tengah hari. Jalurnya sih datar ya, sepanjang tadi ya, cuma naik dikit-dikit doang. Gitu. Ini namanya daun gatel, jancuan namanya. Katanya kalau ditaruh di betis bisa bikin orang strong. Padahal mah enggak, itu karena gatel. Beruntungnya kabut mulai turun, jadi enak nggak kepanasan di tengah hari. Nah itu udah sampai ke shelter Cisentor. Kita lagi turun. Di bawah sana udah sungai guys, nanti kita akan melewati sungai itu. Akhirnya sampai juga di Cisentor, kami beristirahat di shelternya. Kita udah sampai di shelter Cisentor jam 11:55. Di sini kami beristirahat untuk makan dan sholat. Untuk makanannya kami merebus roti dan disediakan juga buah serta minuman dingin. Pakai jaket nggak gerah? Ya, karena biar nggak berat. Bolanya berat. Bara mau minum? Mau. Ayo buka Bara. Udah selesai nih ngekukusnya, rasa coklat. Aku makan dulu ya guys. Lanjut jalan jam 1:30. Ini jalanannya langsung menanjak guys. Gila. Ini menuju ke Rawa Embik. Habis itu kita ngambil air di Rawa Embik. Seperti biasa, aku melewati sabana. Kali ini cuaca cukup adem guys, karena kabut turun. Melewati sabana untuk kesekian kalinya. Terus ada di belakang, gila tingkat 2 cuy, anjay. Kayak apaan tuh tingkat 2? Bus ya? Mari kita jalan. Untuk sekarang ketinggiannya di kisaran 2600 mdpl. Untuk treknya landai tapi panjang. Sebenarnya enak sih trek kayak gini, cuman harus sabar aja karena vegetasinya itu sabana hutan. Jalur depan lumayan naik guys, cuman naik kecil-kecil sih. Nah, ini datar nih. Kita lulus sembari yang lain datang 1:53. Tada. Udah datang nih guys rekan-rekan aku. Jalan lagi. Nah ini udah datar, tapi kanan kirinya tuh ketutup gitu loh jalurnya, jadi nggak begitu kelihatan. Cuman ya jalurnya cuma satu doang, jadi nggak bakalan nyasar gitu. Tuh kan agak ketutup kan guys. Cuman pas kita lewatin ya sebenarnya ada jalur tuh kan. Iya, 2 carrier. Beneran suasana di sini tuh syahdu banget sih, karena sepi juga kali ya. Jadi suara-suara binatang tuh kedengeran banget. Di sini aku jalan bersama para porter open trip. Keren banget sih mereka bawa beban sebanyak itu. Oh iya, kalau nggak salah nama porternya itu Pak Iin. Aku lupa sih nama satu lagi tuh siapa. Sekarang jam 2:30. Ini masih OTW menuju ke Rawa Embik. Belum sampai. Di sini anginnya lumayan nih. Kayak semilir-semilir angin sambil jalan. Kita jalan dulu. Lagi
Kita sampai ke Rawambik. Ini lagi turun dulu ya. Jadi Rawambik ini tuh kita bisa ngambil air di sini. Karena di Sabana Lonceng itu nggak ada air. Jadi harus ngambil air sampai persediaan untuk besok. Jam 2.52 sampai Rawambik. Akhirnya aku sampai juga di pos selanjutnya, Rawambik. Perjalanan menuju pos ini dari pos sebelumnya itu sekitar 1,5 jam. Mari kita ngambil air dulu. Di sini aku ngambil air untuk persediaan sehari ke depan. Ini udah selesai ngambil air. Tadi cuma ngambil 1,5 liter aja, sama ada sekitar 1 liter sih di tas. Cukup lah buat besok. Ngambil air, lanjut jalan lagi. Sekarang jam 3:06. Kita jalan ke Sabana Lonceng. Estimasinya 1,5 jam sampai 2 jam. Tentu Sabana dan jalanannya tuh datar. Sumpah di sini tuh banyak banget. Sabananya ada 10 kalian ngelewatin Sabana kali ya. Untungnya sekarang udah ademan dikit, jadi nggak terik kayak tadi. Sebagai pecinta sabana seperti aku, meskipun melewati 10 lebih sabana, aku tetap suka. Karena selain pemandangannya yang bagus, treknya juga landai. Cuman minusnya itu panas guys. Sekarang udah masuk hutan nih, mulai menanjak treknya. Untuk vegetasinya, kanan kiri aku udah terlihat beberapa edelweiss. Cantik banget sih. BTW, hati-hati dengan pohon tumbang di sini ya. Menuju Sabana Lonceng, kalian bakal sering bertemu pohon tumbang yang menghalangi jalan. Jadi, hati-hati ya sekali lagi. Terus di atas sana jalanannya lumayan menanjak nih. Kudu siapin mental dulu soalnya dari tadi jalanannya landai. Ini tanjakannya lumayan terjal loh guys. Kayaknya ini sepanjang kemarin ini tanjakan yang paling terjal sih. Ngap banget. Biasa kita ngelewatin jalur-jalur landai, terus dihadapkan dengan jalur terjal. Ternyata datar kembali setelah melewati tanjakan lumayan terjal. Mari kita jalan kembali. Setelah dibuat kaget, tiba-tiba ada jalur terjal di Argopuro. Masuk ke sabana lagi nih. Kali ini sabananya nggak terlalu besar sih. Kita melanjutkan perjalanan. Katanya Pak Iim tuh udah di depan di sana. Jadi nanggung, mending sekalian kita lanjut. Kita udah masuk ke sabana lagi. Setelah keluar dari hutan dengan trek yang lumayan terjal ya, gitu. Sekarang jam 4.12, jadi estimasi itu jam 4:30 sampai ke Sabana Lonceng. Kita di depan udah sampai. Ini kita udah sampai di Sabana Lonceng jam 4:15. Ternyata deket banget dari tempat keluar hutan ini tuh. Sampai juga di tempat camp hari kedua. Tempat ini diapit 2 puncak, Puncak Rengganis dan Puncak Argopuro. Kita istirahat dulu. Ini kita istirahat dulu sebelum ke Puncak Rengganis. Jam 4:30 kita lanjut ke Puncak Rengganis kalau nggak mager. Kita melanjutkan jalan jam 4:30. Kemana Bu kita jalan Bu? Ke puncak Puncak Rengganis. Estimasinya tuh 15 menit. Mari ciao. Mari kita ciao. Jalanan menuju Puncak Rengganis tanpa carrier. Aku meninggalkan carrierku di tempat camp. Mari kita cari sunset ya. Di depan sana itu ternyata sabana guys. Dan di sekelilingnya itu ada edelweissnya. Cantik banget sih.
Trek menuju Rengganis itu merupakan trek kapur dan lumayan terjal juga jalurnya. Nah, ternyata di sini guys. Masuk ke sini. Udah sampai. Ya, sampai di puncak Rengganis jam 4.45. Yeay. Akhirnya sampai di salah satu dari ketiga puncak di Argopuro, Puncak Rengganis. Kalau di bawah itu peninggalan petilasan Dewi Rengganis. Jadi kita turun, sekarang udah jam 5 lewat. Ayo turun sebelum gelap. Hari sudah mulai gelap. Udah sampai di Sabana Lonceng lagi. Jam 5 lewat 14 menit. Kaca. Sekian keseruan perjalanan aku di hari kedua. Nantikan perjalanan aku selanjutnya ya. See you.